Suara saya udah terdengar jelas ya? Sudah terdengar jelas suara saya bagaimana, Dok? Aman. Clear. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya izin mute all ya, supaya tidak ada terdengar gangguan suara-suara. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah bersedia hadir pada malam hari ini untuk mendengarkan dan menyimak presentasi seminar kesehatan online via Zoom oleh Dr. Winda. Dan semoga pada hari ini seminar yang akan diberikan Dr. Winda bermanfaat bagi kita semuanya ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Dr. Winda. Terima kasih Mbak Sinta. Selamat malam semua teman-teman di seluruh Indonesia dan mungkin ada juga yang dari luar negeri. Jumpa lagi hari ini ya. Oke, topik kita hari ini sama seperti topik kita pada hari Selasa kemarin, seperti biasa. Cuman bedanya Selasa kemarin kita online juga ya. Jadi nggak ada offline untuk sementara waktu karena PSBB ketat lagi ya. Jadi nggak apa-apa, semoga ini tidak menyusutkan semangat teman-teman untuk sharing tentang kesehatan. Ya, oke. Topik saya yang bawakan hari ini itu adalah tentang penyakit jantung yang merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Pasti teman-teman di sini tuh semuanya ada deh kenal yang menderita sakit jantung ya, atau jangan-jangan mungkin ada juga yang sudah punya riwayat seperti itu. Nah, jadi sebenarnya penyakit jantung ini bisa dibilang memang ya benar juga ya, merupakan pembunuh nomor 1 di dunia karena, banyak banget orang yang menderita penyakit jantung ini ya. Slide. Penyakit jantung yang lebih kita bahas di sini itu adalah penyakit jantung koroner. Ini yang lebih populer ya, jadi bukan, jenis penyakit jantung yang lain, tapi lebih ke penyakit jantung koroner ini. Penyakit jantung koroner itu yang seperti apa? Nah, penyakit jantung koroner itu adalah adanya kondisi suatu kondisi pada jantung di mana terjadi penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner jantung akibat terjadinya kerusakan pada lapisan dinding pembuluh darahnya yang diikuti oleh penebalan dan juga kekakuan pada pembuluh darah tersebut atau kita biasanya sebutnya dengan aterosklerosis. Nah, ini karena lokasinya di jantung, makanya dia disebut sebagai penyakit jantung koroner. Slide. Statistik angka kematian dunianya cukup tinggi ya. Ini menurut data WHO tahun 2015. Ini makanya tadi kenapa saya bilang semua pasti ada deh kenal orang yang penyakit jantung karena menurut data WHO tahun 2015 itu angka kematian di dunianya itu dia merupakan peringkat pertama, yaitu sekitar 120 orang angka kematian per 100.000 populasi. Jadi tinggi banget ya, tinggi sekali. Yang keduanya itu dia peringkatnya adalah adiknya yaitu stroke ya, tapi sama-sama juga masalah vaskular pembuluh darah juga. Jadi memang ini berbahaya banget ya teman-teman ya, angka kematiannya sangat tinggi sekali menurut data WHO untuk yang dunia. Di Indonesia sendiri juga sama aja ya, 11-12, cuman beda lokasi doang, beda urutan doang gitu ya. Kalau di Indonesia ini pun tahun 2015 waktu itu berdasarkan Balitbang Kemenkes, itu dia angkanya stroke yang pertama dan jantung yang kedua. Jantung itu sekitar kurang lebih 13 ya. Angkanya di 13 per 100.000 populasi. Jadi Indonesia juga bisa dibilang termasuk karena Indonesia banyak ya, penduduknya sangat banyak, merupakan salah satu negara dengan penduduk terbanyak, jadi kontribusinya pun cukup banyak dalam menyumbang angka kematian di tingkat dunia. Makanya nih teman-teman, kita penting banget untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita supaya kita jangan menjadi salah satu dari orang tersebut ya. Nah, PJK ini atau penyakit jantung koroner ini juga dia ada dibagi dua. Ya, yang pertama ini yang akan pertama awal-awal kita hadapi itu namanya adalah angina pectoris atau iskemia otot jantung. Nah,
Ini, itu dia lebih karena adanya penyempitan baru dalam bentuk penyempitan aja pada, otot pembuluh darah yang di jantungnya. Nah, nanti semakin berat kondisi ini bisa lebih jatuh lagi ke dalam kondisi yaitu serangan jantung yang biasanya kita, familiar ya, atau nama medisnya adalah infarct myocard. Gitu. Nah, jadi, ada tahapan-tahapannya tidak langsung serangan jantung, biasanya diawali dulu dengan angina pectoris. Tapi terkadang pun, kondisi angina pectoris ini pun bisa jadi tidak dirasakan teman-teman, karena akan kembali lagi kepada toleransi tubuh teman-teman sendiri. Nih seperti dilihat ya, di layarnya masing-masing, itu, sudah banyak ya, kalau kita lihat kalau pada atherosclerotic plaque itu dia sudah lebih dari 50%. Nah, kalau zaman dulu, zaman kakek kita, itu atherosclerotic plaque ini baru dimulai mungkin di usia 40 sampai 50 tahunan. Tapi di kondisi kita yang seperti sekarang ini, proses ini sudah dimulai dini sekali. Jangankan fase atherosclerotic plaque ya, fase fetish streak aja itu sudah dimulai sejak kita masih SD. Makanya jangan heran sudah banyak orang yang usianya masih kepala 3 ya, 30-an, tapi sudah pasang ring, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena serangan jantung. Makanya memang makin ke sini, itu tuh proses ini semakin progresif dan semakin dini terjadinya. Makanya jadi kita harus lebih, waspada lagi ya, harus lebih care lagi terhadap sirkulasi darah kita. Slide. Nah, ini ada beberapa faktor resiko ya yang bisa menyebabkan, pembentukan plak pada dinding pembuluh darah. Yang pertama adalah faktor hipertensi. Nah, ini berdasarkan hasil studi Framingham, itu resiko tekanan darahnya itu yang tinggi sekitar 160/95, itu dia lebih besar sama dengan 5 kali resikonya dibandingkan mereka yang tekanan darahnya normal sekitar 110. Apalagi nih kalau kita punya hipertensi ditambah DM lagi ya, itu risikonya 2 kali lebih besar daripada mereka yang non DM. Nah, itu dia makanya kenapa biasanya nih, erat banget hubungannya antara mereka yang punya penyakit jantung dengan mereka yang hipertensi. Biasanya tuh memang udah sepaket gitu ya, banyakan yang sepaket. Nah, selain itu, selain hipertensi, ada juga hiperkolesterolemia atau kolesterol tinggi. Kenapa kolesterol tinggi menjadi faktor resiko dari penyakit jantung? Karena sebenarnya yang menyebabkan penyempitan atau penebalan pada dinding pembuluh darah itu, yaitu menempelnya LDL pada dinding pembuluh darah. LDL itu adalah kolesterol jahat, kalau kita biasanya bilangnya familiarnya gitu ya. Nah, LDL ini atau kolesterol jahat ini dia sifatnya itu atherogenik, pembentuk aterosklerosis. Nah, tapi ada juga makanya kita sebut sebagai kolesterol baik yaitu HDL. Nah, HDL ini dia sifatnya itu lebih protektif pada pembuluh darah kita. Bagaimana cara dia memproteksinya? Dengan mengikat LDL supaya LDL itu tidak menempel pada dinding pembuluh darah kita. Itu dia kenapa teman-teman kita perlu sekali mengkontrol kadar antara LDL dengan HDL kita. Nah, HDL ini perlu kita jaga tetap tinggi, LDL juga dijaga jangan terlalu tinggi, supaya tetap ada yang jagain di pembuluh darah kita, yaitu HDL-nya. Jangan sampai kebalikan yang terjadi ya, LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah. Akibatnya, lebih banyak LDL yang lepas dan menempel pada dinding pembuluh darah, sehingga menciptakan penebalan-penebalan pada dinding pembuluh darah dan pembuluh darah kita jadi sempit dan mulailah timbul masalah-masalah pada sirkulasi darah. Slide. Nah, merokok juga. Nah, merokok sebenarnya sih hubungannya tidak secara langsung sekali ya dengan penyakit jantung koroner. Jadi dia sebenarnya korelasi merokok ini dia menjadi faktor resiko karena rokok itu dapat menurunkan kadar dari HDL kolesterol baik gitu ya. Nah, karena tadi kita udah sepakat kalau HDL itu adalah justru yang memproteksi pembuluh darah kita, memproteksi, mengikat si LDL supaya tidak nempel pada dinding pembuluh darah. Tapi dengan kita merokok, kadar HDL itu akan menjadi menurun, sehingga berkuranglah yang menjaga pembuluh darah kita
berkuranglah yang mengikat LDL kita. Sehingga LDL jadi lebih mudah untuk menempel pada dinding pembuluh darah. Dan ini resikonya itu dia 70% lebih besar pada mereka yang merokok dibandingkan yang tidak merokok untuk terkena penyakit jantung koroner. Itu belum lagi kalau seandainya nih dia perokok berat ya. Kalau merokoknya di lebih dari 30 batang per hari itu bisa sampai 3 sampai 5 kali resiko PJK-nya. Kalau sampai lebih dari 40 batang per hari, itu dia resikonya sampai 6,5 kali untuk terkena penyakit jantung koroner. Nah, terus ada lagi ya, ibu dari segala penyakit yaitu diabetes mellitus. Ini juga menjadikan faktor resiko juga ya untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Jadi kalau kita yang punya DM itu resikonya 50% lebih besar dibandingkan kita yang tidak DM. Dan ini pun kalau pada pria itu dia resikonya 2 kali, kalau pada wanita itu resikonya dia 3 kali lebih besar. Karena wanita pun lebih dipengaruhi lagi dengan faktor-faktor hormonal yang jadi semakin memperberat kondisi dari diabetes mellitusnya dan jadi semakin merusak organ pada vaskularnya sehingga resikonya jadi lebih meningkat dibandingkan pria yang dengan diabetes mellitus. Slide. Nah, selain itu mungkin ada juga ya faktor-faktor resiko lain, contohnya mungkin sudah ada kelainan EKG-nya, ada penyakit jantung bawaan, faktor stres, pola makan yang salah, gaya hidupnya yang berantakan, yang nggak benar ya, apalagi kurang olahraga, kurang melatih kardio kita. Nah, ini juga menjadi resiko-resiko yang juga bisa nanti berkontribusi dalam meningkatkan potensi kita dalam terkena penyakit jantung koroner. Slide. Nah, kalau infak miokard itu tadi, itulah saya sebut sebagai serangan jantung. Jadi kenapa dia dikatakan serangan jantung? Karena otot jantungnya itu gagal dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Kenapa bisa gagal? Karena ada sebagian dari si otot jantung tadi, itu yang mengalami kematian sel, yang dikarenakan adanya penghentian pasokan darah karena ada sumbatan di satu atau lebih pembuluh darah koroner yang harusnya memperdarahi daerah tersebut. Nah, faktanya angka kejadiannya itu lebih dari 90% teman-teman, kejadiannya itu memang tidak lokal. Dalam artian bukan dikarenakan sumbatan yang memang ada di tempat tersebut, melainkan karena adanya sumbatan di area lain, di pembuluh darah kita di bagian tubuh yang lain, bisa di tangan, bisa di kaki, bisa di mana saja. Lalu plak tersebut lepas, mungkin kita saat itu sedang tekanan darahnya sedang tinggi ya, akhirnya lepas, lalu ikut aliran darah, dan dia menyangkut di pembuluh darah kita yang di jantung, which is itu pembuluh darah kita yang cenderung lebih kecil. Nah, menyumbat di sana tiba-tiba langsung menghentikan pasokan darah di area yang diperdarahi dari si pembuluh darah tersebut. Akhirnya si otot jantungnya itu mengalami kematian sel dan sehingga secara keseluruhan jantung tidak mampu memompa darah. Sehingga itulah kejadian serangan jantung. Slide. Nah, ini yang penting teman-teman untuk pahami ya, gejala-gejala dari serangan jantungnya. Yang paling khas itu adalah nyeri dada. Nah, tapi nyeri dadanya nggak sembarang nyeri dada aja ya, tapi ada beberapa ciri khasnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah lokasinya. Lokasinya itu adalah di belakang dari tulang dada, ya, di belakang tulang dada atau juga bisa juga di dada sebelah kiri. Nah, lalu kualitasnya, rasanya, itu bisa dia seperti ditekan, atau ditimpa beban yang berat, atau rasanya seperti terbakar ya, diremas-remas, ditusuk, diiris, ataupun rasanya seperti tercekik. Dan yang paling khas itu adalah disertai penjalaran, teman-teman. Jadi dia nyerinya di dada, lalu menjalar sampai ke leher, sampai ke rahang bawah, bisa sampai ke bahu, atau bisa juga sampai ke pergelangan tangan, ke jari-jari, atau bisa juga sampai tembus ke punggung kita. Ya, ini khas sekali dari gejala serangan jantung. Lalu nanti akan juga disertai dengan gejala penyerta seperti rasa sukar menghirup atau sesak napas, keringat dingin dan juga pucat gitu ya. Slide.
Nah, ini kurang lebih gambarannya ya, gambaran penjalarannya. Jadi terkadang kita mungkin sering ya, ngalamin, "Aduh kayaknya saya, nyeri nih area dada," tapi sering kita salah mengiranya antara apakah ini suatu serangan jantung atau angina pectoris, atau sedang sakit mah nih atau GERD. Nah, itu bisa kita bedakan dari penjalarannya. Kalau seandainya dia ada penjalaran, itu ada kemungkinan kita sedang mengalami serangan jantung. Tapi kalau tanpa disertai penjalaran, kemungkinan besar itu merupakan karena kita sakit MAH atau GERD-nya gitu ya. Itu sekedar, untuk, mudah membedakan antara yang mana serangan jantung, mana yang bukan. Slide. Nah, kalau seandainya nih ketemu di lapangan, ada melihat, wah terjadi serangan jantung, lalu kita pastikan tadi keluhannya, tanda-tandanya, kayaknya ini memang benar nih serangan jantung gitu ya. Kita yakin, langsung kita baringkan penderita di lantai, ya, atau di di alas yang keras dan rata. Nah, sambilan setelah itu kita panggil dokter atau boleh juga kalau kita kebetulan punya kendaraan, kita bisa langsung bawa ke rumah sakit juga. Nah, kalau bisa, kalau seandainya teman-teman punya, ada aspirin 300 miligram, itu juga bisa dihancurkan dan langsung ditaruh di bawah lidah ya. Itu bisa sebagai, apa namanya, tindakan awal teman-teman untuk mengatasi masalah serangan jantung. Karena serangan serangan jantung ini sangat, berpacu dengan waktu sekali. Jadi angka kematian tertinggi itu justru adalah di jam-jam pertamanya. Semakin lambat kita melakukan tindakan, maka akan semakin kecil kemungkinan pasien untuk selamat. Nah, lebih bagus lagi nih kalau teman-teman kebetulan bisa juga melakukan resusitasi atau RJPO, nah itu akan lebih bagus lagi karena, Anda bisa melakukan resusitasi sampai nanti akhirnya datang bantuan dari tenaga medis. Slide. Nah, ini juga yang paling penting ya. Kita udah, mengenali tanda-tandanya, udah tahu kita lakukan apa kalau seandainya kita ketemu kasus seperti itu. Tapi kalau bisa jangan sampai jatuh ke kondisi tersebut ya teman-teman, karena itu ngeri banget ya. Jadi kita harus bisa mencegahnya. Pertama, kita harus melakukan perubahan gaya hidup dan atur diet kita. Jadi kalau teman-teman yang berat badannya berlebih, mulai sekarang ayo olahraga ya, turunkan berat badannya. Lalu yang biasa merokok, kalau bisa di-stop merokoknya dan yang paling penting adalah ini, dikelola stresnya ya. Walaupun dengan kondisi sekarang lagi pandemi, susah kemana-mana, nggak boleh jadi stres. Lalu makannya juga harus dijaga ya, perbanyak makan buah dan sayur, kurangin makan garam yang asin-asin agak lebih dibatasi, kurangi alkohol, dan juga kalau bisa hindari makanan yang kolesterolnya tinggi. Usahakan makan yang lebih rendah kolesterol, lemak jenuh terutama ya. Slide. Nah, ini saya perkenalkan yaitu flavanol yang merupakan, cocoa flavanol yang masih mengandung 80% flavanol diambil dari ekstrak biji kakao. Nah, untuk flavanol ini kita cukup konsumsinya 5 gram sehari untuk mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Slide. Nah, kalau kita ngomong soal flavanol, flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, berdasarkan hasil research, kandungan flavanol yang tinggi itu, terutama pada kokoa, itu ternyata terbukti secara klinis bermanfaat sangat baik untuk fungsi kardiovaskular. Jadi dia memiliki dua efek utama, yaitu efek short term dan juga efek long term-nya. Short term-nya, dia pada saat kita mengkonsumsi dalam waktu pendek, dia dapat melakukan dilatasi pada pembuluh darah kita. Tapi untuk jangka panjangnya kita konsumsi cocoa flavanol, itu dia memiliki peran sebagai antioksidan. Nah, tapi teman-teman nggak gampang untuk bisa mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini. Harus dengan menggunakan metode ekstraksi yang tepat baru kita bisa dapat kandungan flavanol yang tinggi. Slide.
Nah, inilah dia ekstraksi flavanol yang sudah dipatenkan dari sumber kita, yaitu Barry Callebaut. Jadi kita sudah Barry sudah mematenkan ya dari metodenya, di mana metode yang dipakai untuk mengekstrak cocoa flavanol ini itu dapat mempertahankan hingga 80% flavanol yang ada secara alami. Di mana kalau kita compare dengan proses yang biasanya konvensional, itu tuh dia malah menghilangkan sampai 67% flavanol dari kakao alaminya. Nah, di sini kita bisa mempertahankan sampai 80%. Jadi hanya sekitar 20% saja yang hilang. Slide. Selain itu juga ada beberapa studi klinis yang sudah kita patenkan juga. Di sini adalah salah satunya ada studi klinis tentang manfaat dari ekstraksi kokoa, yang dimana dia bermanfaat untuk menurunkan berat badan, tapi dengan cara meregulasi ekspresi gen dalam memetabolisme lemak. Jadi positioningnya itu sebagai fat burner. Jadi kalau teman-teman yang mau diet tadi ya, mau bakar lemak, itu bagus sekali karena kokoa ini juga memang ternyata terbukti bisa meningkatkan metabolisme lemak menjadi energi. Jadi cenderung lemak itu dibakar, tapi tetap ya dengan catatan, jangan nanti lemaknya sudah dibakar, asupannya masuk jadi lebih banyak, sama aja nggak bakalan kurus juga kalau gitu ya. Slide. Nah, selain itu juga sudah studi klinis flavanol ya. Di sini pada suatu penelitian, itu suatu subjek yang diberikan 300 mili kokoa yang mengandung kadar polifenol yang sangat tinggi, itu selama periode 6 jam setelah mengkonsumsi kokoa, itu ditemukan penurunan adesi molekul pada permukaan trombosit. Di mana inilah nanti yang akan membuat trombosit itu cenderung tidak melekat dengan molekul lain dalam darah dan tidak membuat gumpalan. Nah, inilah yang merupakan respon yang sama kalau umpamanya kita konsumsi obat pengencer darah seperti aspirin. Nah, makanya teman-teman, ini bisa juga menjadi salah satu alternatif juga untuk kita kalau kita ketemu kasus seperti tadi ya, kan tadi kita pas kalau umpamanya terjadi ada ketemu nih kasus terjadi serangan jantung. Tadi kan kita bisa memberikan aspirin 300 miligram. Nah, di sini kita juga bisa memberikan kalau tidak ada aspirin kita boleh memberikan flavanol ya, bisa kita berikan flavanol untuk membantu juga karena flavanol ini memiliki efek yang seperti obat pengencer darah tersebut, yaitu yang seperti aspirin. Jadi mana itu nanti akan membantu untuk mendilatasi pembuluh darah sekaligus juga mengencerkan darah supaya aliran darah bisa kembali lewat lagi dan juga memperdarahi area dari otot jantung yang tadi sempat tersumbat gitu ya. Slide. Nah, kita juga sudah dapat scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority, di mana kita dapat mengklaim dari manfaat produk ya, bahwa cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, yang di mana ini nanti akan berkontribusi untuk mendapatkan aliran darah yang normal. Jadi kita tidak akan lagi dibilang seperti overclaim ya, kalau umpamanya flavanol itu memang bagus untuk sirkulasi darah. Jadi memang sudah bisa diklaim secara jelas karena sudah ada banyak sekali studi klinis yang mendukung bahwa cocoa flavanol ini memang bagus untuk memelihara elastisitas pembuluh darah. Slide. Nah, jadi cukup 5 gram saja sehari itu bisa mencukupi kebutuhan tubuh akan flavanol. Cuma nanti harus dinilai lagi buat teman-teman nih ya, silakan dicek kembali kebutuhannya masing-masing. Kalau memang sudah punya faktor resikonya atau memang sudah pernah ada riwayat pasang ring, sudah ada hipertensinya, hiperkolesterolnya, boleh mengkonsumsi lebih banyak supaya dapat mengcover segala masalah-masalah dalam tubuhnya. Oke? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Winda untuk penjelasannya mengenai penyakit jantung pada malam hari ini. Wah, saya lihat di chat ini sudah banyak sekali yang ingin bertanya nih, Dok, ya. Sepertinya sudah tidak Iya. sabar untuk bertanya. Tapi sebelum Dokter Winda menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin saya akan menginformasikan tentang acara-acara yang akan diadakan oleh Forever Healthy Indonesia dalam waktu dekat ini ya. Baik, untuk di tanggal 17 Januari hari Minggu, ini ada acara bisnis preview yang akan diadakan di Resto Alam Pasundan, Neroktok.
Tangerang. Jadi Bapak Ibu yang sekitar Tangerang bisa langsung datang ke acara tersebut ya. Dan juga ini hari Minggu juga tanggal 17 Januari itu ada di Hotel Same Malang. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada di sekitar Malang, di sekitar Hotel Same, nanti bisa datang ke acara bisnis preview juga, nanti pembicaranya oleh Ibu Lisa Anggraini. Dan juga di Ngawi tanggal 21 Januari hari Kamis, ini juga ada seminar kesehatan dengan Kokoa, pembicaranya oleh Ibu Lisa Anggraini, itu ada di restoran Lohansung. Lalu ada juga di hari Minggu juga tanggal 17 Januari itu ada di restoran Sederhana Cilangkap. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada di sekitar Cilangkap nanti bisa datang ke acara bisnis preview. Ada pembicaranya Bapak Adam Yuswan Edwin. Nah, ini yang akan diadakan besok. Ada di Jogja. Bapak Ibu yang ada di Jogja, silakan ada acara bisnis preview ini. Ada dua pembicara yang luar biasa, ada Bapak Yaumil Putra dan Bapak Ari Agung Wahono. Tepatnya ada di Hotel Emersia di Jogja, itu jam 7 malam. Nah, lalu bagi Bapak Ibu yang ternyata kota-kotanya belum diadakan acara, nanti bisa juga mengikuti Zoom Business Talk-nya hari Minggu tanggal 17 Januari jam 8 malam, pembicara dengan Bapak Freddy Agus. Baik, kalau begitu kita jawab satu persatu ya, Dok. Ini ada banyak pertanyaan sekali dari Bapak Ibu yang sudah mengikuti seminar pada malam hari ini. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari Bapak Agus Ralibi. Malam Dokter Winda, saya ada saudara yang korengan di muka, penyebabnya apa ya dok? Mungkin penyebabnya belum diketahui ya. Sudah saya minumkan Cocoa Flavanol, sebaiknya gimana cara penanganannya? Apa perlu dioleskan juga? Silakan dok. Nah, kalau ini sih sebaiknya sih dicari tahu dulu ya penyebabnya apa dulu. Sebaiknya diperiksakan dulu ke dokter supaya dicek lebih lanjut ini sebenarnya masalahnya apa. Kalau soal masalah diminumkan Coca-Cola sih boleh-boleh saja ya, cuman kalau kita tidak tahu masalahnya apa, itu kita jadi kurang bisa menilai atau mengevaluasi dengan jelas jadinya. Jadi sebaiknya harus tahu dulu penyakitnya apa supaya kita bisa tahu penanganannya lebih lanjut. Oke, baik dok. Terima kasih untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak atau Ibu, Bapak ya, Bapak Aladin TV Channel. Apakah sebaiknya data diperbaharui? 2015 sudah 7 tahun yang lalu, dok. Sebenarnya sih belum nyampe 7 tahun yang lalu ya, karena ini 2021 juga masih Januari. Jadi sebenarnya kalau soal data masih belum terlalu berbeda sih. Sejauh ini masih sama aja datanya. Oke, baik dok. Terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Walu ya. Tanya Bu Dokter, berarti memijat bagian yang terkena penyumbatan aliran darah atau istilahnya pijat refleksi bisa menutup aliran darah yang sempit di daerah jantung ya dok? Betul, itu dia kenapa memang memijat itu tidak boleh sembarangan. Karena malah bisa menyebabkan plak yang sudah ada. Jadi memang perlu ya yang boleh melakukan hal tersebut dan sebaiknya memang di bawah pemantauan, tidak boleh asal-asal pijat saja seperti itu karena bisa beresiko lebih berat. Baik dok, terima kasih jawabannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Dokter Winda. Silakan bisa dinyalakan mikrofonnya. Halo, ada yang ingin bertanya secara langsung? Oh, belum ada ya. Baik, saya bacakan yang pertanyaan melalui chat. Ini dari Bapak Budi Santosa. Selamat malam dok, mau tanya kalau kelopak mata sering kedutan, sudah hampir seminggu ini, kenapa ya? Apa ada hubungannya dengan pembuluh darah? Oke.
Nah, kalau ini bisa dua macam. Bisa ada hubungannya dengan pembuluh darah, bisa juga masalahnya memang localize pada sarafnya. Nah, ini mungkin boleh ditelaah lebih lanjut nanti ya. Bisa mengkonsumsi flavanol untuk memastikan untuk aliran darahnya dia tetap terjaga. Mungkin boleh ditambahkan juga untuk mengkonsumsi vitamin B kompleks untuk lebih menutrisi sarafnya. Tuh. Oke, terima kasih dok. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Oki. Dok tanya, kenapa kolesterol LDL selalu tinggi padahal makanan sudah dijaga? Nggak makan daging, apalagi lemak. Nah, ini kadang-kadang mungkin kita bisa jadi tidak makan daging, tidak makan lemak, tapi apakah kita makan goreng enggak? Nah, kadang-kadang kita suka lupa memperhitungkan kadar dari si minyak. Nah, selain itu juga bisa juga ada kadar kolesterol dari karbohidrat yang kita konsumsi juga. Jadi tidak melulu hanya dalam bentuknya daging saja. Jadi mungkin bisa jadi itu juga nanti akan berpengaruh pada metabolisme tubuh juga ya. Gitu. Jadi memang bisa aja nih kita kesannya seperti sudah menjaga makan, tapi kok kolesterolnya tetap tinggi. Nah, jangan-jangan sebenarnya kita salah menjaga makanan kita. Masih ada makanan-makanan yang masih loss seperti itu, yang menjadi sumber dari kolesterol LDL. Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Puji. Selamat malam dok, mau tanya, flavanol kalau dikonsumsi ibu hamil baiknya dari usia kandungan berapa bulan sampai berapa bulan? Untuk takaran konsumsinya bagaimana dok? Terima kasih. Nah, kalau untuk ibu hamil sih sebenarnya yang lebih recommended untuk mengkonsumsi flavanol itu yang sudah trimester ketiga. Ya, trimester ketiga. Tapi walaupun sudah trimester ketiga, di sebelum trimester ketiga juga sebenarnya boleh-boleh saja mengkonsumsi. Tapi untuk konsumsi memang jangan banyak-banyak ya kalau untuk ibu hamil. Dipertahankan maksimal itu cukup 5 gram satu hari. Seperti itu. Jangan lebih dari itu. Oke, baik Dokter Winda, terima kasih. Ini pertanyaan dari Bapak Oki lagi ya. Aturan minum flavanol yang tepat bagaimana dok? Sebelum atau sesudah makan? Dan sebenarnya flavanol gunanya untuk apa dok? Nah, ini sebenarnya tadi sudah ada sih ya, kalau untuk gunanya sudah ada tadi sebenarnya di penjelasan. Jadi kalau untuk, aturan minum sih yang paling bagus sebenarnya pada dasarnya ya pasti sebelum makan. Cuman tidak semua orang bisa mengkonsumsinya sebelum makan, karena ada beberapa orang yang mungkin memiliki emah yang sangat sensitif, itu jadi nggak nyaman. Jadi boleh dikonsumsi sesudah makan juga boleh, nggak ada masalah dengan itu ya, tidak mengurangi manfaatnya. Lalu kalau gunanya untuk apa? Yang utama guna dari flavanol adalah untuk sirkulasi darah, menjaga kesehatan dari pembuluh darah. Itu adalah manfaat utama dari flavanol. Di luar dari itu adalah manfaat tambahannya saja. Jadi kalau ditanya yang utamanya apa? Ya udah untuk memelihara elastisitas pembuluh darah. Itu dia. Oke, terima kasih Dokter Winda. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yohanes. Malam dok, kalau untuk yang sudah pasang 2 ring, berapa gram yang harus dikonsumsi? Kalau yang memang sudah ada pasang ring atau mungkin belum pasang ring tapi sudah ada hipertensi, sudah ada kolesterol tingginya, ada riwayat merokoknya, itu bisa mengkonsumsinya itu mulai dari 3 kali 5 gram per hari. Nanti disesuaikan dengan nanti reaksi yang dirasakan tubuh. Kalau kira-kira masih kurang berasa, boleh ditingkatkan secara bertahap. Oke, terima kasih Dokter Winda. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu atau Bapak Solideo Sola. Sehari boleh minum berapa kali? Berapa dosis yang maksimalnya? Bebas. Untuk sampai saat ini belum ditemukan dosis maksimal dari konsumsi flavanol. Jadi tidak berbahaya ya dok ya? Malah semakin Ya, bagus. betul sekali. Baik, Paling selanjutnya. kantongnya aja ya yang jebol. Tapi harus ikut bisnisnya dok tentunya, biar makin tebal juga dompetnya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Joko. Mohon izin tanya dok, pertama bagaimana kalau flavanol dikonsumsi oleh penderita asam lambung? Yang kedua, seberapa pengaruh konsumsi flavanol untuk kesembuhan asam lambung?
Nah, kalau untuk, penderita asam lambung itu bisa mengkonsumsinya setelah makan aja. Jadi supaya nggak terlalu merangsang asam lambungnya ya, karena memang di dalam flavanol ini masih ada asam bawaan dari biji kakaonya. Nah, kalau untuk pengaruhnya sendiri konsumsi flavanol untuk kesembuhan asam lambung, sebenarnya sih tidak ada korelasi secara langsung dan juga tidak ada riset, secara yang dilakukan nih ya, untuk hubungan flavanol dengan kesembuhan pada masalah, asam lambung atau MAH. Tapi memang pada beberapa orang yang sudah mengkonsumsi, mereka merasakan perbaikan pada asam lambungnya. Tapi memang secara research, itu belum ada, jurnal yang menerangkan tentang, pengaruh konsumsi flavanol terhadap kesembuhan asam lambung. Oke, terima kasih Dokter Winda. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Linda, Dok, berapa sendok atau mili untuk diseduh sehari berapa kali? Kalau untuk takaran konsumsinya tadi tergantung ya, Bu, ya, kebutuhannya masing-masing. Ada yang 5 gram, kalau 5 gram itu kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Nah, jadi bisa 1 sendok teh itu encerkan di 1 gelas 1 cangkir ya, 1 gelas cangkir boleh, atau 1 cangkir yang nggak terlalu penuh kalau mau yang lebih berasa coklat pahitnya nggak apa-apa, boleh juga. Gitu, tapi kurang yang penting flavanolnya dia sekitar 5 gram kalau yang untuk maintenance. Nanti boleh disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, kalau butuh yang lebih banyak, bisa lebih banyak dari itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yanti. Malam Dokter Winda, kalau kita minum flavanol berlebihan, apakah ada pengaruhnya? Maksudnya apakah harus diminum setiap harinya walau kondisi kita sehat? Nah, jadi flavanol itu dia punya efek jangka panjang adalah antioksidan. Jadi kalau seandainya kita minumnya banyak, otomatis antioksidan yang terkandung di dalam tubuh kita jadi lebih banyak juga, sehingga dia dapat mengikat radikal bebas yang lebih banyak juga. Jadi kalau seandainya manfaatnya, jelas kita pasti merasakan sekali manfaatnya karena kita terpapar terhadap radikal bebas yang sangat tinggi setiap harinya. Jadi walaupun mungkin terkesannya kita sehat, belum tentu kita benar-benar sehat. Kan kalau soal radikal bebas ini kan dia hasilnya tidak instan ya. Bukan karena kita baru radikal bebas kita terpapar baru sekarang langsung kita sakit, tidak. Kita baru merasakan, penyakitnya itu baru mungkin bisa jadi beberapa tahun kemudian, itu pun setelah si radikal bebas ini terakumulasi terus-menerus. Sehingga nanti biasanya salah satu tanda kita sudah terjadi akumulasi radikal bebas itu adalah penyakit kanker, seperti itu. Jadi tidak ada salahnya sih kalau kita minum flavanol agak berlebihan pun nggak ada masalah, apalagi kalau memang kita tahu di dalam tubuh kita itu, banyak resiko terhadap radikal bebas, gitu. Jadi untuk mengikat radikal bebas ini supaya jangan sampai merusak sel tubuh kita yang sehat dan mengakibatkan mutasi gen yang nantinya bisa leading kepada kanker. Oke, siap dok. Mungkin di sini saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dengan Dokter Winda, bisa dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Ya, saya mau tanya. Iya, silakan Pak. Ya, saya Budi. Iya, Pak Budi, silakan Pak. Untuk penyakit jantung, biasanya kan kita minum yang atau makan yang berlemak atau berminyak ya. Nah, Betul. sekarang ada yang namanya virgin coconut oil. Ya. Nah, itu Ya, Pak. dia kan minyak juga. Apakah itu bisa membantu untuk masalah jantung? Karena sama-sama kata-katanya adalah minyak. Ya, terima kasih. Kalau virgin coconut oil itu dia lebih ke omega ya.
Jadi nanti dia perannya lebih ke HDL, jadi dia lebih sifatnya, protektif, tapi hanya sebagai itu aja, sebagai pengikat LDL aja supaya LDL tidak menempel pada dinding pembuluh darah dan menciptakan plak-plak aterosklerosis, gitu. Baik, Dokter Winda, terima kasih. Semoga sudah cukup menjawab ya Pak Budi untuk dari pertanyaannya. Baik, silakan Bapak Ibu ada yang ingin Baik. bertanya secara langsung lagi dengan Dokter Winda. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Jika tidak ada, saya akan bacakan lagi pertanyaan melalui kolom chat. Ini dari Bapak Rustam, tanya dok, apakah usia juga mempengaruhi kadar kolesterol? Tentu ya. Jadi memang bagaimana sih usia itu bisa mempengaruhi kadar kolesterol? Jadi nanti hubungannya dengan metabolisme lemak. Nah, kalau kita semakin bertambah tua, fungsi sel kita dalam memetabolisme lemak itu jadi lebih rendah, sehingga kolesterol itu memang jadi cenderung menumpuk gitu, tidak diproses menjadi energi. Kalau kita lebih muda, itu kolesterol masih diproses di metabolisme sehingga menjadi energi sebagai bahan untuk pembentukan hormon. Nah, karena faktor usia tadi, fungsi sel-sel kita dalam memetabolisme lemak itu sudah mulai mengalami penurunan, sehingga kolesterol itu cenderung menumpuk saja jadinya di dalam pembuluh darah. Akhirnya nanti dia makin lama bisa semakin bebas dan lebih gampang untuk menempel pada dinding pembuluh darah dan menciptakan plak-plak yang baru. Baik, terima kasih Dokter Winda untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mary Christine. Malam dok, apakah flavanol bisa meringankan varises atau mencegah perburukan pada pembuluh darah vena? Nah, kalau flavanol itu dia memang kan tadi dia perannya lebih ke dilatasi pembuluh darah ya. Sebenarnya sih kalau dari flavanol sendiri dia lebih bermanfaatnya terutama pada arteri sih ya dibandingkan kepada vena. Walaupun dia tetap juga ada pengaruh sedikit kepada venanya. Jadi memang bisa membantu untuk meringankan varises ataupun mencegah perburukan pada pembuluh darah vena. Cuman tidak menjadi, main track-nya, seperti itu. Oke dok, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Budi Santosa. Malam dok, kalau sering sakit kepala sebelah apa penyebabnya? Dan bagaimana cara menyembuhkannya, khususnya hubungan dengan flavanol dan berapa kali konsumsi sehari? Nah kalau, sakit kepala sebelah atau migrain itu memang kebanyakan sih faktor karena sirkulasi darah yang nggak lancar juga sih memang ya. Jadi memang di sini kita justru bisa bantu dengan flavanol, karena flavanol itu akan membantu untuk membuka atau mendilatasi pembuluh darah sehingga sirkulasi darah bisa lebih lancar. Nah, untuk konsumsinya itu sih rekomendasinya itu memang sekitar 2 kali sehari, 2 kali 5 gram atau setiap kali sakit kepala. Oke, Begitu. baik dok, terima kasih. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Yanti, apakah bisa untuk orang sakit ambeien produk flavanolnya? Nah, kalau untuk yang ambeien itu sebenarnya boleh mengkonsumsi flavanol, tapi jangan pas lagi perdarahannya. Jadi dikonsumsi nanti setelah pendarahannya berhenti terlebih dahulu. Gitu, karena kalau seandainya nanti pas lagi perdarahan, terus, konsumsi flavanol, jadi berdarah terus, karena kan dia pembuluh darahnya jadi kebuka terus, nggak ketutup, gitu kan. Jadi nanti dikonsumsinya setelah perdarahan berhenti dulu, baru boleh konsumsi flavanol lagi. Oke, terima kasih dok. Dan pertanyaan selanjutnya ya, dari Bapak atau Ibu Solideo Sola lagi, bolehkah flavanol disajikan dengan Dio, ya disajikan dengan kopi atau susu? boleh, Boleh ya. Baik. boleh. Ini ada Bapak Adikok, pertanyaan dari Pak Adikok. Dokter ada titipan pertanyaan, bisa sembuhkah sakit perut setiap mens bulanan? Minumnya 2 kali dan masih usianya 20 tahunan. Bisa, karena flavanol itu untuk kan dia justru malah bisa bantu memperlancar ya,
memperlancar mensnya supaya lebih bersih juga gitu. Itu boleh konsumsi flavanol. Nah, untuk konsumsinya, kalau maintenance-nya sih cukup seperti biasa ya 1 kali 5 gram sudah cukup. Tapi mungkin pas saat lagi haid itu boleh mengkonsumsinya 2 kali sehari. Oke, siap Dokter Winda. Dan ini pertanyaan dari Ibu Yulia. Dokter tanya untuk orang yang aritmia, apakah aman mengkonsumsi flavanol? Aman untuk konsumsi flavanol bagi yang aritmia, justru dengan konsumsi flavanol itu akan membantu untuk mencegah angka kejadian tromboembolismenya karena aritmia. Jadi justru malah bagus untuk perawatannya seperti itu. Jadi kalau untuk konsumsinya bisa konsumsi 3 kali 5 gram. Oke, baik Dokter Winda. Ini Bapak Ibu ada yang ingin bertanya secara langsung dengan Dokter Winda? Mungkin saya persilakan. Oh, sepertinya tidak ada. Mungkin saya bacakan lagi dari Bapak Agus Ralibi. Mau tanya lagi dok, kalau keloid pernah dioperasi kecil, baiknya konsumsi paling aman berapa kali dan penyebabnya apa ya dok? Terima kasih. Nah, kalau untuk keloid itu sebenarnya arahnya jatuhnya jadi lebih ke kulit ya, kemanfaat flavanol untuk kulit itu bisa konsumsinya 2 kali 5 gram. Cuman memang dia tidak secara langsung sekali ya untuk mengatasi keloidnya. Jadi boleh juga secara konsumsi dan bisa juga nanti itu dioleskan ke area yang ada keloidnya itu dia untuk memperbaiki secara langsung. Seperti kayak dimaskerin kalau kita ke wajah juga gitu ya. Seperti itu. Oke. Kalau keloid ini dia sebenarnya lebih ke sifat bakat aja sih, bakat dari tubuhnya aja. Untuk kalau dia terjadi luka, dia bisa membentuk keloid. Jadi lebih ke memang sifat genetik. Oke, siap dok. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Muslih, kalau penyebab timbulnya varises itu apa ya dok? Nah, kalau varises ini sebenarnya karena masalah pada pembuluh darah venanya. Ini juga biasanya memang faktor genetik juga sih ya. Jadi dia punya pembuluh darah, kita punya pembuluh darah vena itu kan dia kan untuk aliran darah balik gitu ya ke jantung. Jadi dia arahnya itu adalah naik melawan gravitasi. Nah, tapi pada kasus varises itu tuh dia pembuluh darahnya itu loss gitu. Loss sehingga darah itu tidak sanggup dipompa naik ke atas. Akhirnya dia terbendung di bawah. Sehingga mengakibatkan si pembuluh darah venanya itu jadi membengkak membesar. Jadi seperti itulah nanti timbul varises. Oke, terima kasih dok. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Selvi Kristiana. Malam dok mau nanya, kalau misalnya punya riwayat pecah pembuluh darah di kepala bisa tetap konsumsi flavanol? Bisa. Kalau riwayat berarti kan sudah pas ya. Jadi sekarang saat ini sudah tidak ada perdarahan aktif pada pembuluh darah yang di kepalanya. Jadi itu sudah boleh untuk mengkonsumsi flavanol. Bahkan harus konsumsi flavanol karena dia harus menjaga dengan ketat untuk aliran darahnya. Jadi karena sudah pasti sudah pernah ada angka kejadian, sudah punya kejadian pembuluh darahnya yang sempit tersebut akhirnya pecah. Nah, justru dia harus lebih memaintenance ketat untuk yang sekarang jangan sampai kejadian lagi dan itu bisa dilakukan dengan mengkonsumsi flavanol. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Agus Ralibi lagi. Keloid itu apa penyakit turunan dok? Makasih banyak. Bisa dibilang begitu. Tapi tidak selalu pasti ya, kalau orang tua yang memiliki keloid, anaknya pasti keloid juga belum tentu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Mungkin saya akan memberikan lagi kesempatan, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung dengan Dokter Winda, bisa dinyalakan mikrofonnya, atau yang ingin memberikan testimoni atau kesaksian setelah mengkonsumsi produk flavanol. Silakan, saya berikan kesempatan. Oke, selamat malam, dokter. Selamat malam, Bapak Yunus. Iya, saya mau nanya nih. Kalau di Sumatera Barat itu kan yang paling banyak itu stroke. Iya. Karena kata dokter itu pola makan banyak santan dan lain-lain ya gitu.
Jadi yang saya tanyakan, apa reaksi ketika kita minumkan pasien stroke ini, flavanol ini kepada pasien stroke, gitu, reaksi pertama. Yang kedua, kira-kira nih Bu Dokter, berapa pack atau berapa bulan yang bisa kelihatan perubahan yang signifikan gitu Bu Dokter? Oke, kalau yang pertanyaan yang pertama, itu bisa bermacam-macam Pak reaksi yang dirasakannya. Tergantung dari dia sudah berapa lama menderita stroke. Biasanya kan kalau pasien dengan stroke, itu dia minum obat-obatannya juga lumayan banyak juga ya, sehingga radikal bebas toksin di dalam tubuhnya juga lumayan tinggi. Jadi biasanya saat dia mengkonsumsi flavanol, bisa jadi, tapi belum tentu, itu terjadi reaksi detoksifikasi. Jadi biasanya bisa jadi di awal-awal reaksinya bisa jadi kurang enak, kurang nyaman ya. Bisa ada yang rasanya pusing, atau ada yang rasanya malah jadi nggak bisa tidur, atau ada yang macam-macam. Bisa bervariasi sekali reaksi yang dirasakan untuk di awal ya. Tapi tidak perlu khawatir, kalau ada reaksi itu artinya sudah mulai berefek. Berarti dosis yang diberikan itu sebenarnya ada dosis yang sudah cukup memberikan efek. Jadi boleh dilanjutkan saja. Kalau tidak terlalu nyaman dengan reaksi yang dirasakannya, itu boleh diturunkan dulu dosisnya, nanti perlahan di-adjust kembali, seperti itu. Lalu yang kedua, berapa lama yang bisa memberikan hasil yang signifikan? Pada dasarnya sih, kalau berdasarkan hasil research, itu yang dinilai sudah cukup bisa memberikan hasil yang lumayan, itu setelah konsumsi 6 bulan sebanyak 3 kali 15 gram setiap harinya. Nah, tapi hasil tetap akan berbeda masing-masing orang. Kembali lagi, sudah berapa lama stroke-nya, sudah seberapa kompleks masalah kesehatan di dalam tubuhnya. Jadi akan berbeda-beda masing-masing orang. Nanti bisa disesuaikan. Oke, Bu Dokter. Yang ketiga ini kesaksian. Saya sudah Silakan, Pak. minum flavanol. Memang saya punya masalah dengan berat badan, ya, sehingga olahraga pun kurang. Jadi kalau jalan sedikit, apalagi mendaki itu sesak betul, kan gitu. Kalau udah sesak kan jantung tuh kelihatan berdebar-debarnya. Ya. Ya, tapi setelah saya minum flavanol, pagi bangun tidur pagi minum, ya 1 sendok teh, sudah itu malam mau tidur, saya minum 1 sendok teh. Jadi yang saya rasakan ini banyak sekali perubahan, ya salah satu ke jantung saya gitu loh. Jadi kurang kalau sesak napas kita itu kurang gitu loh. Denyut jantung itu. Artinya banyak perubahan lah yang saya rasakan gitu loh. Untuk flavanol gitu, Bu. Baik, Oke, yang iya, silakan Pak. Masih ada lagi? Halo Pak Yunus. Wah, sepertinya terkendala koneksi nih ya. Halo. Halo. Gitu loh. Pertanyaannya Bu Dokter, kalau kita anjurkan mereka minum rutin flavanol ini, ada nggak kekaitan kesuburan mungkin rahim, atau untuk laki-laki mungkin spermanya atau apanya gitu loh, Bu Dokter? Kalau kepada kesuburan sih, itu untuk saat ini sih belum ada research langsungnya sih ya Pak untuk itu. Jadi saya juga tidak bisa mengatakan juga ya korelasi bagaimana. Cuman memang dari kemarin yang pernah kita bahas, memang bisa membantu untuk masalah kepada disfungsi ereksi. Tapi itu bukan kepada kesuburannya. Kalau kesuburan ini soal yang agak lebih berbeda lagi ya, dan lebih kompleks lagi sebenarnya. Tapi bisa aja itu berkontribusi, karena tadi pada flavanol ada kandungan antioksidannya, di mana itu juga bisa menetralisir radikal bebas yang berpotensi untuk merusak baik sel sperma maupun sel telurnya, sehingga meningkatkan kemungkinan untuk terjadinya pembuahan. Tapi tetap tidak secara langsung ya. Oke Bu Dokter, yang terakhir pertanyaan Bu Dokter. Kira-kira kalau saya memberikan, bukan edukasi ya, sedikit promosi
ke klinik jantung atau ke dokter spesialis jantung, mereka ini merespon atau tidak tentang flavanol ini, dokter? Karena mohon maaf nih, Harusnya sih merespon biasanya ya, kadang karena kan kalau sebenarnya kadang gini, Bu Dokter. Kalau barang produk dari MLM, kadang mohon maaf ya, dokter itu kadang anggap sebelah mata. Padahal produk ini kan bagus, punya hasil riset dan lain-lain gitu. Tapi tidak menyalah aturan ya kalau kita presentasi ke klinik jantung dan ke dokter spesialis jantung, Bu Dokter. sepertinya tidak sih Pak, tidak ada yang menyalahi aturan sih di situ. Oke, Baik, jadi kalau saya begitu. nanti mau tawarkan ke ini klinik jantung. Iya, baik. Terima kasih Siap. Pak Yunus. Mungkin kita berikan kesempatan untuk yang lain ya. Iya, sama-sama, Bu. Ya, baik. Ini silakan Pak Diko, ada yang ingin ditanyakan atau akan memberikan testimoni? Ini sudah mengangkat tangan ya. Silakan Pak Adi. Halo. Bu. Yes. Bu. Ya, testimoni saya banyak, Pak. Oh, mau memberikan testimoni. Silakan Pak Adi. Saya suka nih Pak Adi, pasti testimoni banyak sekali. Ya, halo Pak Adi. Kerja untuk diabetes. Kedengeran nggak? Ya, terdengar Pak. Silakan. Fungsi flavanol untuk diabetes, dokter, tolong jelasin dong. Bagaimana Pak? Sorry, kurang jelas suaranya. Terputus-putus Pak. Untuk diabetes. Untuk diabetes. Untuk flavanol untuk diabetes, Dok. Ya, kerja flavanol untuk diabetes. Kerja flavanol untuk diabetes. Kalau untuk diabetes, flavanol itu kerjanya lebih ke untuk meningkatkan sensitivitas pembuluh darah terhadap insulin. Jadi supaya bisa terjadi transfer gula dari dalam pembuluh darah ke dalam sel untuk nantinya bisa dimetabolisme menjadi energi. Gitu. Jadi lebih perannya ke sana. Selain itu juga nanti antioksidannya pada flavanol itu juga menjaga supaya meminimalisir kerusakan-kerusakan pada dinding pembuluh darah yang diakibatkan oleh si gula tadi. Selain itu juga bisa untuk pengencer darahnya juga ya, mengurangi kekentalan supaya si gulanya tidak membuat gumpalan-gumpalan atau molekul-molekul yang besar yang bisa menyebabkan kekentalan pada pembuluh darah. Oke, terima kasih Dr. Win untuk penjelasannya. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan satu lagi nih Dok, pertanyaan terakhir ya. Sebelum saya menutup acara Zoom pada malam hari ini dari Ibu Selvi Kristiana. Makasih Dok, sama satu lagi. Kalau buat sakit tulang belakang sampai pinggang juga bisa dikonsumsi ya untuk flavanolnya. Boleh dikonsumsi, nggak ada masalah ya. Justru bagus untuk menjaga sirkulasi darahnya, terus juga untuk memastikan supaya obat-obatan, suplemen yang nanti untuk masalah pada sakit tulang belakangnya ini bisa tersampaikan dengan baik di lokasi yang diharapkan gitu. Oke, baik. Terima kasih Dr. Winda. Baik, kita sudah ada di penghujung acara Zoom pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Winda yang sudah menyempatkan waktunya untuk sama-sama Mbak Sinta mempresentasikan tentang seminar kesehatan ya, Dok. Terima kasih, Dokter. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Terima kasih, semuanya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan selalu ya semuanya. Selamat beristirahat. Iya, makasih. Iya, wah ini ya Bu Lisa.
Sinta. Ya. Mau nanya satu lagi saya. Udah habis waktunya. Makasih Bu, makasih semua. Pak Ferdi ganteng banget loh fotonya. Ijazah dibahas. Pak Ferdi. Sangat bagus 680.